Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba ya di video ini untuk melakukan sebuah implementasi dari teknik klasterisasi ya terhadap dataset yang ada di tools Orange Data Mining ya. Nah, di sini saya menggunakan datasetnya adalah HeartDiaSys ya. Kita coba view sedikit datasetnya. Di sini dia mempunyai 7 feature bentuk kategorial dan 6 yang numerik. Nah, kemudian ada sekitar 0,2 missing value dan bentuk targetnya adalah kategorial ya. Nah, kalau di sini ya bentuk targetnya kita bisa lihat ada di feature diameter narrowing ya. Ini adalah label dia. Nah, ini tadi ada keterangannya 14 variabel ya, termasuk dengan target dengan sebanyak 303 raw data ya. Baik, itu sedikit view atau review terkait datasetnya. Kita bisa lihat di data infonya ya. Datanya sama seperti tadi yang kita dapatkan. Di sini kategori target sedikit lebih jelas ya, bentuknya kategorikal, outputnya nilainya ada 2 ya, 2, 0 dan 1. Ini feature statistiknya ya. Ini tadi nilainya untuk yang diameter narrowing dan feature lainnya ya. Di sini terlihat beberapa parameter yang memiliki missing value ya, ada major results ya, kemudian ada di sini sekitar 1% ya, atau jumlahnya 2 data untuk yang feature tal. Oke, ya baik. Di sini kita mencoba mengasumsikan semua tadi yang missing value yang jumlahnya di bawah 1% itu kita abaikan sejenak ya. Nah, kita ingin fokus mencoba melakukan sebuah teknik klasterisasi ya, atau pengelompokan data yang sebelumnya tidak memiliki label ya. Jadi walaupun dataset sebenarnya memiliki label, kita akan coba hilangkan dulu labelnya sebelum kita gunakan. Jadi kita bisa gunakan select column. Nah, diameter narrowingnya kita hilangkan ya. Diameter narrowing kita hilangkan dengan tidak mengubah domain ataupun mengubah value di setiap feature-nya, tetap dengan bentuk kategorikal dan numerikal ya, secara default. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama algoritmanya adalah comment ya. Jadi di comment di sini kita bisa menggunakan ini adalah jumlah cluster ya. Jumlah cluster kita membutuhkan di sini yang fixnya kita maunya 3 ya, tapi 3 ini nanti akan dicari ya, dicari dengan nilai rentan yang diperhitungkan adalah dari 2 hingga 8 ya. Kemudian di pre-processingnya kita checklist saja untuk normalize column-nya, kemudian inisialisasi kita menggunakan with comment ya, tidak mengubah, kemudian rewrite-nya juga sama, dan maksimum iteration-nya kita tetap menggunakan default seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengubah jumlah cluster, kita bisa ubah di bagian sini ya, di bagian sini. Namun biasanya ketika kita meningkatkan jumlah cluster, biasanya kita akan bisa berpotensi untuk membuat kabur informasi dari masing-masing cluster karena terlalu banyak pembagian. Ya, jadi memang pembuatan cluster ini kita harus hati-hati karena kalau kita terlalu banyak itu akan banyak informasi yang sulit untuk ditemukan, dan ketika terlalu sedikit juga itu kurang bagus juga ya. Jadi kita coba beberapa tahapan atau beberapa percobaan ya, bisa dicoba-coba. Nah, outputnya ya adalah seperti ini. Kita sambungkan ke tabel data. Jadi yang awalnya tadi tidak ada, sudah kita hilangkan label kelasnya ya, atau diameter narrowingnya, kita mendapatkan di sini cluster ya, atau pengelompokan. Ada C1, C2, C3 ya. Ini adalah nilai kepercayaan dari seal host-nya. Ini kita tidak bahas dulu, kita bahas ke fokus ke bagaimana dia bisa mendapatkan cluster ya. Jadi untuk comment dia berhasil membentuk sebanyak clusternya 3 ya, sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Ini sudah, kemudian kita bisa lihat nih distribusi datanya.
C1-nya ada sekitar 37% atau sekitar 114. Kemudian di sini C2-nya 31,35 atau sekitar 95. Dan di sini ada sekitar 31 ya, hampir 31 atau sekitar 94 ya. Ini antara C1 dan C2-nya hampir mirip ya jumlah data yang ada di masing-masing klasternya. Nah, itu tadi untuk comments ya. Jadi sampai situ dia sudah berhasil membuat sebuah klaster data. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan teknik lain yang namanya hierarchical clustering ya. Dia akan menyusun klaster dalam bentuk hierarki, susunan gitu ya. Nah, di sini kita membutuhkan namanya tadi adalah widget distance ya. Dia bertujuan untuk membuat metrik yang berpasangan seperti ini. Jadi dia akan menilai berdasarkan jaraknya, ya. Jarak masing-masing data terhadap data lain gitu. Dia akan dibuat metrik berpasangan seperti ini sejumlah data yang ada ya. Ini 332. Nah, selanjutnya kita langsung menggunakan hierarchical clustering ya. Di sini kalau kita lihat widgetnya dia tidak ada setting apapun ya, dia tapi langsung menghasilkan output di sini. Ya, jadi outputnya itu tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat ada bentuk hierarki nih ya, ada diagram hierarki yang ada memberikan keterangan sini ada C1 ya kelompoknya ini ya, kemudian yang merah ini masuk C2 dan ada C3 di sini ya, C3 dengan jumlah anggota sedemikian rupa ya yang ada di warna hijau ini. Nah, kita bisa melihat ya kondisi di masing-masing klaster. Kalau di sini kita bisa melihat nih bentuk hierarkinya kita mau yang mana, yang single, average, berdasarkan berat atau complete ataupun word. Ya, ini biasanya kita gunakan yang word ya secara default. Kemudian untuk anotasi kita ini bisa melihat berdasarkan pengelompokan per feature-nya ya. Contoh di sini ya. Kita klasternya tetap akan 3, tetapi nilai di dalamnya kita bisa analisis lebih dalam ya. Jadi kita bisa melalui by gender yang ataupun number ya seperti ini ya. Jadi anotasinya adalah nilai yang ada di dalam untuk masing-masing data pada setiap klaster. Nah, kalau di sini ya di hierarki kita kan karena tadi di kamennya 3 kita samakan sini top n-nya adalah 3 ya, atau jumlah klasternya adalah 3. Kalau kita naikkan 4 ya otomatis nanti di sini adalah 4 ya. Jadi kita samakan saja ini untuk zoom in zoom out-nya ya. Kalau kita lihat secara nih, kalau kita lihat secara lebih jauh tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang paling banyak mungkin antara C1 dan C2 dan yang paling sedikit C1 dan C3, sedangkan yang paling sedikit adalah C2 kelompoknya ya. Jadi jumlah klaster ditentukan berdasarkan nilai top n di sini. Nah, itu tadi untuk yang hierarchical clustering ya. Jadi kita sama-sama bisa menghasilkan klaster menggunakan dua pendekatan ini. Atau pendekatan lain bisa menggunakan DB-scan algoritmanya ya. Tapi sama, sini kita bisa mendapatkan ya tadi klaster barunya adalah ini sudah didefinisikan. Nah, selanjutnya kita coba bandingin dulu ya hasil klaster comment sama klaster punyanya si hierarchical clustering ya. Jadi di sini dari tadi hasil klasternya kita mau coba pilih dulu parameter apa aja mau kita ambil ya. Select ini ya kita tidak perlukan ya. Nilai silhouette-nya juga kita hilangkan, tapi kita butuh beberapa parameter di sini dan nilai klasternya untuk si comments. Nah, kemudian kita edit domain dulu ya. Yang cluster ini kita beri nama adalah cluster comments ya. Kemudian ini baru kita koneksikan ke merger. Kita akan menggabungkan data untuk yang comment dan juga yang hierarchical clustering ya. Nah, kemudian untuk yang di hierarchical clusteringnya sama, kita menggunakan yang select column juga. Tapi ini coba kita samakan dulu datanya karena tadi kita sudah select data ya. Nah, ini sama, yang diambil adalah ini ya. Sebentar, kita akan lihat datanya. Oke.
Nah, di sini ya kita select kolom, kita butuhkan semuanya ya. Selectnya ini kita kembalikan saja ya. Jadi kita fokus ke bagaimana kita mengambil yang datanya hanya parameter dan juga klaster gitu. Di sini kita edit juga untuk yang klasternya, bahasanya kita ganti klaster hierarki ya. Kemudian untuk di sini tadi sebelumnya ada nilai value ya, value yang adalah outer atau lainnya. Nah ini kita bisa hapus ya, ini bisa kita hapus ya, kita klik 2 kali aja nanti dia akan terhapus sendiri ya. Mau kita apply. Nah, jadi nanti di sini intinya kita akan menggabungkan data dari si hasil clustering comment dan juga hasil clustering hierarchical clusternya ya. Nah ini sudah kita banding hasil combine dengan menggunakan mergernya, metodenya concat ya, concatenable. Ini kita samakan ya. Ini defaultnya seperti ini ya, tidak ada diubah. Oh, secara default ini mungkin tadi mergingnya adalah penggunaannya adalah append column from extra data, tapi saya pilih yang concat table aja. Nah, untuk yang formattingnya ini default tadi. Kemudian outputnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa kita lihat sama-sama bahwa jadi table aslinya atau parameter aslinya dia tetap ya, tetap untuk parameter aslinya, tapi kita di sini bisa melihat nih perbandingan antara cluster comment dan juga cluster hierarki. Jadi si comment menempatkan untuk data ke-1 itu di C3, sedangkan di hierarki dia menempatkan di C1. Jadi kita bisa melihat nih bagaimana masing-masing pendekatan membuat klasternya. Ada yang sama di data ke-8 dia sama-sama C3 ya. Ada juga yang memang dia berseberangan seperti di 10 ya, C3 ketemu C2 ataupun C2 ketemu C1 ya. Jadi kita bisa melihat nih. Ini untuk semua datanya ya, 303 data. Semuanya sudah mempunyai label cluster. Ini kalau kita mau lihat ya, masing-masing datanya ternyata kalau yang kita pakai widgetnya adalah distribution ya, visualisasinya distribution. Kita bisa lihat nih, untuk cluster comment ternyata yang paling banyak C1 ya, sedangkan C2 dan C3 ini hampir sama. Sedangkan di hierarki yang paling banyak adalah di C3, yang paling sedikit adalah di C2, kemudian diikuti oleh C1 gitu ya. Jadi terbalik atau memang ada perbedaan ya. Nah, untuk melakukan prediksi ya kita tidak langsung menggunakan comment-nya sebenarnya, tapi kita akan gunakan hasil daripada clustering untuk dimanfaatkan pada metode lain ya, entah dia metode klasifikasi ataupun metode prediksi nilai ya. Jadi hasil tadi hasil clusteringnya kita akan coba manfaatkan nih untuk yang C1 comment, kita manfaatkan untuk yang klasifikasi prediksi nilai ya. Di sini kita akan menggunakan algoritma linear regression. Ingat, linear regression ini kemarin dia membutuhkan nilai outputnya atau labelnya bentuknya adalah numerik ya. Jadi di sini kita pastikan dulu, kita pilih parameternya apa saja, targetnya sudah kita pastikan masuk ya. Kemudian kita ubah di sini ya. Ya, kita tidak mengubah untuk nilai-nilai asli daripada setiap feature atau parameternya, tapi kita hanya mengubah nilai clusternya ya, yang awalnya keep categorical ya, kita gunakan yang treat as ordinal ya. Jadi dia mengubah langsung nilai clusternya di sini ya. Oke, kalau sudah kita okekan. Jadi kalian ini tetap keep as ya, use pass tetap nih keep categorical yang lain ini ya, kita tidak mengubah nilai aslinya ya. Jadi tetap ada variasi, ada yang numerical, ada yang kategorikal, tetap kita hanya mengubah data di clusternya saja, bentuknya menjadi ordinal. Nah kemudian sama kita buat data samplernya. Saya menggunakan komposisi 75/25 ya, sekitar 228 data. Ini akan digunakan untuk pelatihan model linear regression dan 75 untuk proses pengujian atau prediksi ya. Oke, ini kita buat koneksi sama dulu ya. Nah, di sini untuk ke testing kita butuh 2 koneksi remaining
berdasarkan data testing dan data sampel berdasarkan data di sini ya. Di sini untuk yang si linear regression dia membutuhkan data sampel, kemudian di testing ya, ingat di testing kita menggunakan yang pengujian ya. Kalau pengujian kita menggunakan cross validation ya. Ini adalah hasil daripada pengujian untuk prediksi nilai ya. Ada metriknya untuk yang prediksi, MSE, RMSE dan teman-temannya. Nah, kemudian untuk yang di testing, pelatihan ya. Pelatihan kita menggunakan pendekatannya adalah test on data frame ya. Sama materi evaluasinya MSE dan teman-temannya ya. Untuk yang di testing seperti kemarin kita menggunakan data sampel saja, tetapi di training kita menggunakan data sampel saja, di testingnya kita menggunakan dua koneksi. Nah, kemudian kita akan melihat hasil prediksi ya dari algoritma linear regression. Ya, ini saya ubah ada dua di sini biar tidak terlalu tumpang tindih ya angka koneksinya. Ini jadi saya ubah tambah satu lagi, ini linear regression. Settingannya sama ya, tidak ada perbedaan yang satu dengan yang lain, ini sama. Nah, jadi kita untuk yang diprediksinya kita butuh yang data sampelnya saja ya. Kemudian nah, oke, kita samakan untuk di apa prediction ya, kita butuh yang data ini, data remaining ya, kita masukkan. Nah, sini seperti ini ya. Kalau prediksi kan dia menebak nilai, nilai angkanya. Ya, jadi bisa jadi dia lebih daripada 1 atau mendekati 1 atau malah dia melebihi 0 atau mendekati 0 ya. Jadi nilainya memang seperti itu ya, dia prediksi angka pendekatannya. Kalau kita cobakan untuk ke nilai klasifikasi ya dalam bentuk pengguna linear regression ya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nih, ini klasternya 2, dia menebaknya masih di sekitar 1,2, berarti ya seputar 1 gitu. Coba kita lihat di sini ada nggak yang oke. Berarti ini untuk klaster ketiga dia bisa jadi pakai yang nilainya adalah 2 ya. Nah, ini kan mendekati nih 1,8 terhadap 2 ya, kurang sedikit lagi. Itu tadi berarti bisa untuk kita coba hasil daripada kami clustering kita gunakan untuk yang prediksi nilai atau linear regression. Nah, sama juga kita ingin mencoba untuk hasil yang clustering dari hierarchical cluster ya, untuk penggunaan di klasifikasi. Kalau tadi sebelumnya adalah prediksi nilai, sekarang kita menggunakan yang klasifikasi ya. Ini kita tentukan juga dulu sama parameternya mau kita pakai apa aja, tentunya di targetnya. Kemudian ini adalah parameter atau feature-nya yang mau kita gunakan. Kita buat data sampelnya sama 75 berbanding 25 ya. Dengan persentase nanti hasil datanya adalah dihasilkan 228 berbanding 75 ya. Oke, ini dia pakai yang remaining ya, karena kita ingin prediksi. Ini juga yang diprediksi jangan yang banyak ya, tapi sedikit tadi. Nah, sama di sini ya, untuk yang di testing ya, dia membutuhkan remaining data untuk tes datanya dan data sampel untuk datanya ya, dan dijalankan dengan cross validation ya. Teman-teman mungkin tadi bisa melihat bahwa perbedaan metrik evaluasinya ya. Di sini ada AUP, CA, F1. Tadi kalau yang diprediksi nilai adalah MSE, RMSE dan seterusnya ya, ada perbedaan. Nah, di sini net bias tidak ada setting apapun ya. Di testingnya di sini kita menggunakan di trainingnya ya, mohon maaf, di training nih kita menggunakan yang test on time. Nah, ini adalah hasilnya tadi. Nah, sekarang kita lihat nih hasil prediksinya nih. Jadi di sini ya, remaining untuk yang prediction-nya dia hanya akan memprediksi sekitar 75 data ya. Nih, 75 data. Nah, dia C3 ketemunya C1 ya. Ini C3 ketemunya C3 juga ya. Ini adalah hasil prediksi daripada net bias ya.
Kalau ini adalah nilai estimasinya, berapa tingkat keyakinan dia untuk masing-masing nilai cluster ya. Ini untuk nilai errornya ya. Jadi kita lihat ini adalah C1, 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 C3, C2, C2. Oke, jadi masih cukup banyak ya. Langsung kelihatan karena di sini kategorikal ketemu juga nilainya yang disajikan adalah kategorikal. Jadi kita lebih enak melihatnya ya. Fokusnya ke output yang dihasilkan dari net biasnya. Ya. Jadi mungkin kalau lebih seperti itu ya, implementasi untuk algoritma Kamen. Ya, jadi algoritma Kamen ini berguna untuk sebagai pendukung ya untuk teknik lainnya seperti klasifikasi ataupun klasterisasi ya. Jadi dia tidak langsung digunakan untuk melihat prediksinya seperti apa, tidak seperti itu, tapi untuk mendukung pendekatan lainnya. Baik, saya rasa sampai di sini untuk kita melakukan implementasi praktikum dari algoritma Kamen ya terhadap pendukung dari algoritma lainnya. Kita akan lanjutkan di materi lain di kuliah data mining. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.